Halo semua, kembali lagi di channel gua. Selamat ulang tahun yang ke-78 untuk negeri kita, Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas setiap mobil yang telah digunakan oleh Bapak dan Ibu Presiden kita untuk menunjang tugas mereka dalam membangun negeri ini. Karena seperti yang kita tahu, menjadi seorang presiden membutuhkan sebuah mobil yang dapat menjangkau semua tempat dengan aman dan nyaman pastinya. Gak usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita ke mobil presiden yang pertama, yaitu mobil Buick 8 Limited Edition yang hanya dibuat sebanyak 1451 unit di seluruh dunia. Mobil ini digunakan oleh Bapak Soekarno dari tahun 1945 sampai tahun 1949. Mobil buatan Amerika ini udah diproduksi dari tahun 1939, yang merupakan mobil hasil rampasan dari sisa pemerintahan Jepang. Pada awalnya, seorang sahabat dan pengikut dari Bapak Soekarno, yaitu Bapak Sudiro, sedang melihat mobil ini terparkir di belakang gedung Departemen Perhubungan Jepang. Kemudian dia mulai mendekati mobil ini, yang di dalamnya lagi ada seorang supir yang istirahat, yang kebetulan juga supirnya itu orang Indonesia. Dia kemudian melakukan negosiasi dengan supirnya untuk memberikan kunci mobil ini. Karena mau nggak mau, semua aset pemerintah Jepang harus diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Akhirnya si supir itu pun setuju, dan Bapak Sudiro itu memberikan uang sebesar Rp300 kepada supir itu untuk kembali ke kampungnya yang berada di Kebumen. Setelah itu Bapak Sudiro langsung pergi ke rumah Bapak Soekarno untuk memberikan mobil ini sebagai hadiah untuk dijadikan mobil kepresiden pertama beliau. Spesifikasi dari mobil ini bisa dibilang sangat mewah untuk tahun 1945. Untuk mesinnya itu menggunakan mesin 8 silinder segaris dengan kapasitas 5300 cc yang dapat menghasilkan 141 tenaga kuda ke roda belakang melalui transmisi semi otomatis 3 speed. Kalau tenaganya itu dibandingkan dengan mobil sekarang kelihatannya nggak ada apa-apanya, tapi di tahun segitu tuh udah termasuk kenceng. Ditambah mesin yang besar membuat getaran mesinnya ini halus sehingga membuat penumpangnya selalu nyaman di perjalanan. Kemudian di bagian interiornya yang sangat luas karena mobil ini memiliki panjang sekitar 5 meter sehingga dapat membawa Bapak Soekarno dan Ibu Negara beserta ajudannya dalam melaksanakan tugas negara. Buat kalian yang melihat mobil ini secara langsung dalam kondisi yang sehat dan bisa jalan, datang aja ke Museum Joang 45 yang berlokasi di Jalan Menteng 31, Jakarta Pusat. Selain Buick 8 Limited, Bapak Soekarno telah menggunakan beberapa mobil dinas kepresiden yang lain, seperti ada Chrysler Windsor tahun 1939 yang merupakan hadiah dari Jenderal Sudirman, kemudian ada Chrysler Imperial tahun 1949 yang merupakan hadiah dari Raja Arab Saudi ketika Bapak Soekarno itu melakukan ibadah haji di tahun 1955. Sialnya, mobil pemberian Raja Arab Saudi ini mengalami musibah ketika sedang digunakan oleh Bung Karno di Jakarta. Beliau mengalami percobaan pembunuhan terhadap presiden di tahun 1957 dengan dilempari granat sebanyak 5 buah ketika beliau berada di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Untungnya beliau dan keluarga itu berhasil selamat dari tragedi ini. Meskipun ada juga korban meninggal dunia sebanyak 9 orang dan 50 orang itu mengalami luka-luka. Buat kalian yang ingin melihat kondisi mobil ini sekarang, langsung aja datang ke Museum Joang 45 karena mobil ini juga dipajang bareng sama Buick 8 tadi. Kemudian mobil yang terakhir ada Cadillac Fleetwood 75 tahun 1961 yang merupakan mobil dinas terakhir beliau sebelum lengser sebagai presiden di tahun 1967. Mobil ini merupakan hadiah dari Presiden Amerika saat itu, yaitu John F. Kennedy. Untuk mesinnya, Cadillac ini menggunakan mesin V8 yang berkapasitas 6400 cc yang dapat menghasilkan 325 tenaga kuda ke roda belakang melalui transmisi Matic 4 speed. Mayoritas mobil yang digunakan oleh Bapak Soekarno dari tahun 40-an sampai tahun 60-an merupakan eranya mobil Amerika di Indonesia karena terkenal dengan kemewahan dan kenyamanannya. Sebelum mobil-mobil tadi itu digantikan dengan mobil buatan Jerman, yaitu Mercedes-Benz. Memasuki eranya Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Soeharto dari tahun 1967 sampai tahun 1998. Di tahun pertama Bapak Soeharto menjabat sebagai presiden, beliau tuh masih menggunakan Cadillac Fleetwood 75 peninggalan dari Bung Karno. Sampai akhirnya mobil ini diganti karena sudah berumur dan bosan dengan mobil Amerika, menjadi mobil buatan Jerman yang pertama, yaitu Mercy W116 tahun 1975 atau yang dikenal dengan julukan Mercy Barong. Ini pertama kalinya beliau tuh mencicipi mobil buatan Jerman yang kemudian akan dipercayai sebagai produsen mobil kepresidenan di Indonesia. Lalu di tahun 1987 beliau mendapatkan mobil dinas yang baru, yaitu Mercy W126 atau Mercy Eagle versi limousine. Mobil ini memiliki sertifikat keamanan yang tinggi, yaitu B4, yang artinya mobil ini bisa menahan serangan peluru berukuran 44 Magnum dan 357 Magnum. Alasan penggunaan mobil lapis baja ini untuk mengantisipasi tindakan pembunuhan terhadap presiden lagi,
Belajar dari tragedi Cikini yang sebelumnya dialami oleh Bapak Soekarno. Untuk spesifikasinya, mobil ini tuh menggunakan mesin V8 dengan kapasitas 5.600 cc yang dapat menghasilkan 296 tenaga kuda ke roda belakang melalui transmisi matic 4 speed. Mobil ini digunakan beliau sampai akhir jabatannya di tahun 1998. Sebelum lengser, Pak Harto sempat membeli Mercy W140 tipe S600 tahun 1994. Untuk mesinnya, S600 ini menggunakan mesin V12 dengan kapasitas 6.000 cc yang dapat menghasilkan 402 tenaga kuda ke roda belakang melalui transmisi matic 5 speed. Nantinya S600 ini akan digunakan ke presiden berikutnya sebanyak 4 generasi, mulai dari Bapak Habibie, Bapak Gus Dur, Ibu Megawati, sampai Bapak SBY. Jadi tingkat keamanan dari S600 ini juga sama seperti W126 Limousine yang sudah dilengkapi dengan sertifikat B4. Setelah 13 tahun mengabdi, Mercy W140 akhirnya digantikan di tahun 2008 dengan generasi yang lebih baru yaitu W221 tipe S600 Guard yang versi long wheelbase, dan ada juga versi limousinnya yaitu S600 Pullman Guard. Generasi kelima dari S-Class ini, terutama yang model lapis baja, sudah mendapatkan sertifikat keamanan B6 dan B7 yang artinya dapat menahan serangan dari peluru di atas 7,62 mm. Fitur keamanan lainnya yaitu sudah menggunakan run flat tire atau ban mati. Fitur ini tuh berguna apabila ban mobil pecah atau kempes, mobil ini masih bisa digunakan sejauh 70 km untuk membawa presiden ke tempat yang aman. Lalu ada sistem pemadam api yang otomatis mengeluarkan busa apabila mendeteksi asap. Masuk ke bagian mesinnya, S600 W221 ini masih menggunakan mesin V12 yang sekarang dengan 2 turbo yang disebut sebagai biturbo. Mesin ini memiliki kapasitas 5.500 cc yang dapat menghasilkan 510 tenaga kuda ke roda belakang melalui transmisi matic 7 speed. Kedua mobil ini digunakan sama Pak SBY tergantung daerah mana yang harus beliau kunjungi. Kalau misalnya ada acara di Jakarta, beliau naik yang versi Pullman Guard atau limousine. Lalu kalau bertugas ke luar daerah, beliau naik yang versi sedannya. Kedua mobil ini tuh masih terus digunakan sampai ke masa pemerintahan Bapak Jokowi di tahun 2019. Di periode kedua masa jabatan Pak Jokowi, S600 Guard ini akhirnya diganti lagi dengan generasi yang lebih muda, yaitu W222. Alasan penggantian mobil ini ya karena faktor usia, ditambah W221 itu sering mogok ketika sedang berdinas di luar daerah. Generasi ke-6 dari S-Class ini kembali membawa nama Maybach sebagai model termewah dari S-Class sejak tahun 2015. Pihak istana itu kembali memilih Mercedes Maybach S600 Guard ini sebagai mobil Pak Jokowi untuk 5 tahun ke depan. Mobil ini masih menggunakan mesin yang sama seperti generasi sebelumnya, yaitu mesin V12 dengan twin turbo yang kapasitasnya itu sekarang kembali menjadi 6.000 cc yang dapat menghasilkan 530 tenaga kuda ke roda belakang melalui transmisi matic 7 speed. Gak cuma mesinnya yang sekarang lebih besar, di sektor keamanannya mobil ini juga udah dapat sertifikat VR10 yang artinya mobil ini memiliki level perlindungan sebagai kendaraan non-militer terkuat yang kelasnya itu di atas sertifikat B7. Lalu didukung perangkat keselamatan lainnya seperti penyedia oksigen cadangan, pemadam api otomatis yang masih tersedia di mobil baru ini. Gimana menurut kalian? Keren-keren gak mobil Presiden Indonesia? Setelah kita melihat mobil-mobil tadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi untuk mobil yang digunakan oleh seorang presiden itu terus berkembang dari segi kemewahan, kenyamanan, keselamatan, dan juga keamanannya. Semua inovasi ini dilakukan untuk menunjang aktivitas seorang presiden dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk membangun negeri kita yang tercinta, yaitu Indonesia. Sekian video dari gua, makasih banyak buat yang udah nonton. Apabila ada kesalahan dalam video ini, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.